Hai teman-teman sobat pecinta fotografi, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat. Kembali lagi di channel YouTube saya Sahdan and Friends. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sensor yang ada di kamera. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum video kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman sobat pecinta fotografi, seringkali saya ditanyakan mengenai kamera. Misalnya, Kak, kamera apa yang bagus untuk kita beli? Terus, Kak, kamera A bagus nggak sih buat dibeli? Kak, kamera B bagus nggak sih dibeli? Terus ada yang banding-bandingin, Kak, kamera A katanya lebih bagus ya dari kamera B. Nah, di video kali ini saya akan menjawab salah satu faktor yang harus teman-teman pikirkan sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah kamera. Dalam hal ini kita membicarakan kamera DSLR atau kamera mirrorless ya teman-teman. Jadi faktor apa yang harus dipikirkan sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli suatu kamera? Saya akan membahas mengenai sensor kamera yang banyak di pasaran dan yang banyak digunakan oleh fotografer-fotografer lain. Jadi teman-teman, video ini saya buat sesuai dengan pengetahuan saya ya teman-teman, sesuai pengetahuan saya, sesuai pengalaman saya, sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi tidak semua sensor akan saya jelaskan di sini, hanya sensor kamera yang sering dipakai, yang sering digunakan di pasaran dan fotografer lainnya. Semoga teman-teman nanti bisa memahami, bisa mengerti, bisa mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman nanti bisa dapat bayangan apa yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah kamera. Oke, sekarang kita masuk ke topik pembahasan. Apa itu sensor? Sensor itu adalah perangkat yang ada di kamera. Itu fungsinya untuk menangkap cahaya, menjadikan cahaya tersebut menjadi sebuah gambar atau foto, dan menyimpannya di sebuah memory card. Jadi di video saya sebelumnya kita sudah membahas mengenai exposure atau pencahayaan. Nah, dari cahaya itu nanti diubah oleh sensor menjadi sebuah gambar atau sebuah foto. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton mengenai pencahayaan, bisa dilihat di channel saya dengan judul Mengenal Segitiga Exposure. Nanti di situ membahas mengenai pencahayaan. Jadi teman-teman, kalau saya pribadi itu sebelum memutuskan untuk membeli sebuah kamera, saya akan mencari info yang pertama, sensor apa yang dipakai oleh kamera tersebut. Nah, kalau udah tahu sensornya, baru saya lihat yang lain. Jadi sensor ini bagi saya itu adalah penentu pertama saya untuk memutuskan membeli sebuah kamera. Jadi gini teman-teman, dulu itu saya sempat berpikir bukan sensor, melainkan megapiksel. Pertimbangan saya untuk menentukan sebuah kamera itu seberapa besar megapiksel yang ada di kamera tersebut. Ada kepercayaan saya bahwa semakin besar megapiksel pada sebuah kamera itu, maka kualitas foto itu akan semakin tinggi. Karena megapiksel itu perlu, tapi itu lebih untuk kerapatan gambar. Jadi untuk lebih dominannya itu pas pada waktu untuk cetak foto tersebut. Jadi bagi saya sekarang megapiksel itu perlu, tapi nomor sekian untuk mempertimbangkan sebuah kamera. Seperti sebelumnya saya jelaskan,
hal pertama yang saya pertimbangkan adalah sensor. Kalau saya itu tadi masih mending saya memilih sensor yang besar tapi megapiksel yang kecil dibandingkan megapikselnya yang besar tapi sensornya yang kecil. Setidaknya sekarang itu yang saya pahami, bahwa megapiksel itu bukan penentu hasil kualitas yang bagus atau yang tinggi. Sekarang saya memikirnya sensor adalah hal yang paling utama yang harus saya tentukan sebelum saya memutuskan untuk membeli sebuah kamera. Sekarang kita kembali ke topik pembahasan mengenai sensor. Ada 3 jenis sensor yang akan saya bahas di sini. Ketiga jenis sensor ini sering digunakan, sering dipakai oleh kamera, sering diperjualbelikan kamera yang menggunakan 3 sensor ini. Apa saja itu? Yang pertama, kamera dengan sensor full frame. Yang kedua, kamera dengan sensor APS-C atau Advanced Photo System tipe C. Yang ketiga, kamera dengan sensor MFT atau Micro Four Thirds. Jadi 3 sensor kamera ini sering dipakai, sering digunakan, sering dijual belikan di pasaran kita saat ini. Oke, saya akan membahasnya satu persatu mengenai ketiga sensor ini. Yang pertama, sensor full frame. Kamera dengan sensor full frame ini biasanya paling sering dijadikan standar untuk patokan sebuah kamera. Karena apa? Karena sensor full frame ini ukurannya besar sehingga sangat dicintai oleh fotografer dan videografer profesional. Saya sendiri memakai kamera dengan sensor full frame ini. Luas ukurannya yang besar membantu menghasilkan kualitas gambar yang tinggi. Sensor full frame ini memiliki ukuran kurang lebih 35 mm sehingga tidak ada crop factor yang memotong ukuran gambar. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham apa itu crop factor. Jadi crop factor itu adalah pengaruh crop pada sebuah gambar atau potongan sebuah gambar. Semakin kecil sensor yang digunakan, crop factor yang terjadi itu semakin besar. Nah, di kamera full frame ini tidak ada crop factor sama sekali. Jadi gini teman-teman, saya mengimplementasikan kamera dengan sensor full frame ini. Apa yang kita lihat itu yang ada di kamera. Terus kalau misalnya teman-teman menggunakan lensa dengan focal length 50 mm, itu real 50 mm. Kalau teman-teman menggunakan dengan lensa 35 mm, itu real 35 mm yang tertangkap oleh kamera. Sampai sini semoga teman-teman bisa mengikuti pengertian dari crop factor itu, karena akan kita bahas kembali di sensor berikutnya. Tapi kamera full frame ini itu relatif lebih mahal harganya, mulai dari kameranya, lensanya juga itu relatif lebih mahal. Tapi lensa yang dipakai oleh kamera full frame itu bisa dipakai oleh kamera dengan sensor lain. Sedangkan lensa yang dipakai oleh sensor lain seperti APS-C atau MFT belum tentu bisa dipakai oleh kamera full frame. Contoh kamera dengan sensor full frame untuk kamera Canon itu 5D misalnya, 6D. Nah, itu dengan sensor kamera full frame. Kalau di Sony itu Sony Alpha 7 series, Alpha 7 Mark 1, Alpha 7 Mark 2, Mark 3, Alpha 7R, Alpha 7S itu dengan kamera sensor full frame. Oke, semoga teman-teman sampai di sini bisa mengikuti, bisa memahami tentang apa yang saya jelaskan mengenai sensor full frame. Jadi itu tadi sekilas mengenai kamera dengan sensor full frame. Oke teman-teman sobat pecinta fotografi, sekarang kita masuk tipe sensor yang kedua, yaitu sensor APS-C atau Advanced Photo System tipe C. Ini ukurannya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan sensor kamera full frame. Ukurannya itu kurang lebih 22 mili. Karena ukuran sensornya lebih kecil dibanding full frame, seperti video saya jelaskan sebelumnya tadi, itu ada crop factor sebesar 1,6. Jadi gini teman-teman, semisal teman-teman memakai kamera dengan sensor APS-C, itu ada pengalinya 1,6. Jadi teman-teman harus bisa menghitung pengali lensa itu adalah 1,6. Misal kita beri contoh, saya memotret
dengan kamera full frame memakai lensa dengan focal length 50 mili. Jadi teman-teman untuk menghasilkan dengan gambar yang saya pakai itu teman-teman harus memakai lensa dengan focal length 35. Jadi 35 mili itu dikali 1,6 itu hasilnya sekitar 50-an mili. Tapi itu beda sensor, beda pengalinya teman-teman. Jadi untuk kamera dengan tipe APS-C ini itu pengalinya 1,6. Tidak bisa teman-teman kalau misalnya saya pakai 50 untuk hasil yang sama dengan kamera full frame harus pakai lensa 50 juga. Itu beda. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai 50 mili dikali 1,6 itu mungkin sekitar 80-an mili ya. Nah, sekitar segitu. Jadi harus teman-teman hitung dulu. Pokoknya kalau teman-teman pakai kamera APS-C itu pengalinya 1,6. Contoh kamera dengan sensor APS-C itu kalau di Canon misalnya 800D, 80D, 1300D. Kalau di Nikon itu yang 5500, D5500, D7000, D3. Kalau untuk Sony itu A6000 group, Alpha 6000, Alpha 6300, Alpha 6400, Alpha 6500. Itulah, jadi teman-teman bisa membacanya dulu sensor apa yang dipakai untuk kamera yang teman-teman inginkan. Apakah full frame, apakah APS-C. Kalau saya cukup lama menggunakan kamera dengan sensor APS-C ini, kurang lebih 3-5 tahun saya pakai. Kameranya itu tidak jelek, lumayan lah buat teman-teman yang baru mau belajar untuk fotografi atau videografi. Sensor kamera ini termasuk dalam kamera-kamera entry level. Kelebihan dari sensor ini harganya relatif lebih terjangkau. Mulai dari kameranya, lensanya juga relatif lebih murah, jauh lebih murah dibanding kamera full frame. Oke, sampai sini teman-teman paham kalau kamera dengan sensor APS-C ini itu mengalami crop factor sebesar 1,6 kali. Jadi jangan lupa kunci untuk memakai lensa untuk menghasilkan foto sesuai dengan kamera full frame itu teman-teman harus kali dengan 1,6 untuk mendapatkan perhitungan hasil sama dengan kamera full frame. Oke, itu tadi pembahasan mengenai sensor yang kedua yaitu sensor kamera APS-C. Oke, sekarang kita masuk dengan jenis sensor kamera yang ketiga yaitu kamera dengan sensor MFT atau Micro Four Thirds. Jadi kamera dengan sensor MFT ini itu sensornya lebih kecil dibanding dengan tipe APS-C tadi. Nah, karena sensornya itu lebih kecil, maka pencahayaan yang akan masuk itu lebih sedikit dibanding dengan sensor APS-C tadi. Terus karena sensornya lebih kecil dari APS-C, pasti akan mempunyai efek crop factor. Nah, kalau kamera APS-C tadi crop faktornya itu 1,6. Kalau kamera MFT ini kalau saya tidak salah itu setengahnya dari kamera dengan sensor full frame. Jadi kalau misalnya saya memotret dengan kamera sensor full frame itu memakai lensa 50 mili untuk menghasilkan gambar yang sama dengan kamera sensor full frame ini, teman-teman harus memakai lensa dengan focal length 25 mili. Jadi setengahnya dari kamera full frame. Saya juga sempat memakai kamera dengan sensor MFT ini, tapi saya tidak begitu lama menggunakan kamera ini karena kamera dengan tipe MFT ini karena sensornya itu kecil, itu pencahayaan yang masuk tidak begitu banyak. Efeknya apa? Kita harus memakai lampu tambahan atau cahaya tambahan agar cahaya yang diterima itu cukup. Kedua, kalau kita tidak bisa men-setting atau langsung available dari kamera itu, noise yang dihasilkan dari sensor ini lumayan besar seperti yang saya jelaskan pada video saya sebelumnya mengenai noise. Jadi noise yang dihasilkan oleh sensor ini lebih besar dibandingkan dengan sensor APS-C atau sensor full frame. Kamera dengan sensor MFT ini
yang saya ketahui untuk saat ini adalah Lumix. Contohnya Lumix G7, Lumix G85. Nah, itu memakai sensor MFT ini. Tapi biasanya teman-teman, kamera dengan sensor MFT ini biasanya didampingi dengan fitur-fitur yang canggih. Misalnya itu didampingi dengan image stabilizer. Jadi kameranya itu untuk videographer itu sangat berguna. Atau kameranya itu bisa record sampai 8K. Nah, kamera dengan sensor MFT ini kalau biasanya itu didampingi dengan fitur-fitur yang menggiurkan bagi fotografer atau videographer. Jadi biasanya kamera dengan sensor MFT ini digaung-gaungkan untuk fitur-fitur tambahannya seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk harga itu hampir sama dengan sensor APS-C. Sekarang tinggal kebutuhan dari teman-teman, apakah fitur-fitur tambahan pendamping dari sensor ini berguna bagi teman-teman, karena harganya itu tidak terlalu jauh beda dengan sensor APS-C yang saya sebutkan tadi. Oke, itulah ketiga sensor yang saya bahas untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Untuk kesimpulannya, bahwa kalau saya pribadi untuk menentukan sebuah kamera sebelum saya memutuskan membeli kamera tersebut, sensor adalah hal pertama yang saya pikirkan sebelum saya memutuskan untuk membeli kamera. Yang ketiga, biasanya sensor dengan ukuran besar itu jauh lebih mahal. Kalau menggunakan sensor yang kecil itu crop faktornya akan semakin besar. Yang keempat, jika kamera tersebut menggunakan sensor yang lebih kecil, itu resiko noise yang dihasilkan itu akan lebih besar. Jadi itulah sedikit kesimpulan yang bisa saya tarik dari video yang saya jelaskan kali ini. Perlu teman-teman ketahui, seperti yang video saya jelaskan sebelumnya, untuk menentukan sebuah kamera, hal pertama yang saya lakukan adalah melihat sensor apa yang digunakan kamera tersebut. Itu pertama kalau saya memilih kamera. Yang kedua, baru kembali lagi ke budget dari saya atau budget teman-teman. Apakah kamera tersebut masuk dalam budget saya atau budget teman-teman. Ketiga, yang harus teman-teman hitungkan juga mengenai lensa, karena lensa full frame ini relatif lebih mahal dibandingkan dengan lensa sensor lainnya. Apakah masuk budget dari teman-teman semua? Oke teman-teman sobat pecinta fotografi, sekian video dari saya. Seperti biasa, apabila teman-teman masih kurang jelas dengan penjelasan video yang sudah saya jelaskan ini, teman-teman boleh menanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terus apabila ada ide untuk membuat video apa, teman-teman juga boleh memberi masukan kepada saya untuk saya buatkan video mengenai fotografi dan videografi. Sekian video dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Salam fotografi.